Cerita horor, cerita nyata yang akan membuat bulu kuduk merinding. Merasa kamu yang paling berani, tidak takut apapun termasuk hal gaib. Jangan terlalu cepat sombong. Dengarkan dulu cerita horor nyata di video ini sampai habis. Jika kamu berani, mungkin saja ada hal-hal dalam cerita yang ternyata juga terjadi di sekitarmu. Percaya tidak percaya, sesungguhnya ada makhluk lain yang tak kasat mata hidup di antara kita. Normalnya mereka tidak akan terlihat, tapi beberapa orang pernah mengalami atau bahkan mendapat gangguan. Jika ingin tahu bagaimana seramnya, coba dengarkan cerita pendek dalam video ini. Penumpang gaib. Saat itu aku sudah selesai mengantarkan penumpang di daerah Cilandak, kemudian berniat untuk pulang. Tapi di tengah jalan terlihat seorang anak laki-laki memakai kaos, celana jeans, dan membawa ransel. Anak itu lalu melambaikan tangan memintaku berhenti. Aku berhenti dan membuka kaca jendela. "Mau kemana, Dik?" Anak itu mendekati jendela. "Depok, Bang, daerah Beji." Kebetulan sekali, sebab rumahku tidak jauh dari daerah tujuan anak itu. Karena itu kuputuskan untuk mengantarkannya, lalu kusuruh ia masuk. Anak itu kemudian masuk dan duduk di kursi belakang. Kondisi jalan pada saat itu sudah hampir sepi, jadi perjalanan kami lancar tanpa hambatan. Sesekali kulihat anak itu lewat spion belakang. Ia hanya diam melihat jendela. Ku coba membuka obrolan dengan anak itu. "Habis dari mana, Dik?" "Les," jawab anak itu. Wajahnya tetap memandang jendela. "Oh, kelas berapa?" tanyaku lagi. "Kelas 3 SMP," jawabnya padaku. Akhirnya aku memutuskan diam hingga memasuki daerah Beji. Aku bertanya, "Bejinya di mana?" "Palem." Aku kemudian mengemudikan kendaraanku mengikuti arahan anak itu, hingga akhirnya kami masuk ke sebuah perumahan di Jalan Palem. Aku mengemudikan mobilku pelan-pelan, lalu bertanya pada anak itu, "Di mana rumahnya?" Ia menjawab, "Nanti di ujung belok kiri, Bang," jawabnya. "Rumah kedua di sebelah kanan," tambah anak itu. Ku ikuti arahan itu, kemudian sampai di sebuah rumah bertingkat. Ku hentikan mobilku di depan rumah, mematikan argo taksi, lalu kunyalakan lampu mobilku. Tak ada suara dari anak itu. Akhirnya aku menengok ke belakang, lalu menyadari bahwa tidak ada orang. Aku mulai merasakan ada hal yang aneh. Apa anak itu tadi sudah turun? Kok tidak ada suara? Tiba-tiba kaca mobilku diketuk oleh seorang ibu-ibu. Aku kaget, lalu membuka kaca jendela mobilku. "Pak, berapa ongkosnya?" tanya ibu itu. 45.000, jawabku. Masih kaget dengan kejadian ini. "Anaknya kemana, Bu?" "Anak saya sudah meninggal tahun lalu. Memang kadang-kadang pulang ke rumah. Makasih ya, Pak, udah dianterin." Ibu itu menyodorkan uang padaku.